Apakah suara saya terdengar jelas sebelum dimulai acara, Bapak Ibu sekalian? Terdengar jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Ini nanti ketika acara dimulai, nanti insya Allah ada 2 sesi. Sesi pertama nanti akan disampaikan langsung Ustadz Dadi. Nah, selama nanti sesi pertama, semuanya akan untuk soundnya, untuk akan di-mute dulu. Terus kemudian nanti kalau sudah sesi tanya jawab, itu bisa menggunakan 2 cara, bisa langsung ditanyakan, nanti bisa diklik kode mute-nya itu di bagian bawah, atau bisa dikirim melalui chat yang ada di Zoom ini, atau bisa WA. Begitu nggih Bapak Ibu sekalian, wali santri. Ye. Ye, bisa dimengerti. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu wali santri yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan dahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita untuk mengadakan pertemuan atau rapat melalui online ini, melalui Zoom ini, dan semoga bisa mendatangkan barokah untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga tak tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Dan semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaat dari beliau besok di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini langsung saja kita memasuki acara yang pertama atau yang utama yang akan disampaikan langsung oleh beliau Ustaz Sidadi Saifullah. Maka kepada beliau Ustaz Sidadi Saifullah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Bisa ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah bittiba'i awamirihi wa tinabihi nawahihi. Ashkurullah ta'ala binimatin iman wa lisan. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, para asatid yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang besar, banyak, yang kita tidak bisa menghitung-hitung ya. Dan kenikmatan yang besar adalah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman, Islam, dan mudah-mudahan sampai hayat kita masing-masing kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Sungguh berbahagia kata Rasulullah, qad aflaha man aslama. Sungguh berbahagia orang yang dia Islam. Wa ruziqa bil halal, dan dia diberi rizki dengan halal. Wa qana'ah bima a'ta Allah, dan dia qana'ah, menerima ketetapan Allah SWT, apa yang diberikan oleh Allah SWT. Maka kita bersyukur masih dalam keadaan iman dan Islam.
Salawat dan salam mudah-mudahan sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai nanti akhir zaman. Senang sekali saya bisa bertemu dengan penjenengan meskipun lewat udara ya. Karena kondisi mohon maaf yang kita tahu ya bahwasanya sekarang baru ada isu COVID gitu. Dan mudah-mudahan Allah SWT segera hilangkan perasaan takut, kemudian cemas terhadap penyakit ini, dan kita dihindarkan oleh Allah SWT dari penyakit ini dan penyakit-penyakit yang lain. Oh, baik. Dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah SWT di dalam urusan kita di dunia maupun di akhirat. Sudah jelas. Bapak Ibu bisa dengar ya suara saya ya? Oh, baik. Bisa. Oh ya, baik. Saya lanjutkan. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua, dengan semua diberi kesehatan oleh Allah, kesehatan yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberi kemudahan segala urusan, dan guru-guru yang ada di sini mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah SWT di dalam mengemban amanah penjenengan semua untuk mengantarkan putra dan putri penjenengan semua menjadi anak yang saleh dan salehah. Nah, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasi asya' min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntanfa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Nah, kita berusaha, dengan juga berusaha agar kita masuk di ketiga-tiganya, paling tidak awaladun salih yad'u lah. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin yang kelas-kelas aliyah maupun kelas 3, kelas 2 sanawi sudah ketemu dengan kami dan sudah tahu program di pondok ini ya. Tapi bagi yang kelas 1, ini ahlan wa sahlan bikum fi hudurikum fi hadzal mahad al-ikhlas mahad tahfidzul Quran. Ini mungkin belum pirsa program-program yang ada di pondok pesantren ini ya. Terus juga belum ketemu dengan guru-guru sanuri pondok pesantren al-ikhlas ki koyo ngopo gitu ya. Baik, akan saya sampaikan bahwasanya di pondok pesantren Tahfidzul Quran al-ikhlas ini namanya memang Tahfidzul Quran. Tapi kita punya program, di dalamnya ini ada 3 program Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah menghafal Al-Quran, dan ini menjadi syarat kelulusan, kenaikan dari santri dan santriwati. Kemudian yang kedua adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini juga menjadi syarat kelulusan, kenaikan putra dan putri penjenengan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu umum ya, yang sering dikenal dengan orang ilmu madrasah. Jadi ilmu yang bisa dipakai untuk melanjutkan kegiatan belajar dan mengajar ke kelas sesudahnya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, ketiga-tiganya ini kita usahakan untuk berjalan bareng. Nah, tentu saja di dalam pelaksanaannya agak berbeda dengan pondok-pondok pesantren yang lain. Sehingga kita akan memberi ruang yang sempit ya untuk putra dan putri penjenengan semua ini melakukan hal-hal kemaksiatan. Karena kita program 24 jam untuk bisa mereka selalu berbuat kebaikan. Karena dengan program 3 itu akan menyita waktu yang cukup banyak. Ya, sehingga
mudah-mudahan Allah SWT meridhoi apa yang kita usahakan sehingga ruang untuk berbuat keburukan itu sedikit, atau bahkan inilah mudah-mudahan tidak ada yang berbuat keburukan. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, baik, kita sudah 10 tahun dan alhamdulillah kita masuk tahun yang ke-11 dan hasil yang kita peroleh biinillah untuk 3 program itu yang kelihatan adalah baru tahfidz ya. Tahfidz di sini adalah mereka sudah kelihatan bahwasanya mereka sudah hafal dan buktinya ada. Mereka kalau tidak hafal ya tidak bisa lulus, tidak hafal ya tidak bisa naik. Ya, syarat kenaikan itu 5 juz harus mereka hafalkan. Kalau bagi sanawi syarat lulus ya harus dapat menguasai hafalan selesai 15 juz. Kalau dia sampai tingkat aliyah ya 30 juz. Dan itu kita sudah tahu, para guru sudah tahu, dan biinillah kita sudah merasakan hasilnya. Kemudian Bapak Ibu di tahun ke-10 ini ya, mau masuk ke 11 ini kita ada program ya, ada program untuk menuntaskan program yang kedua yaitu ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini berbasis bahasa Arab. Sehingga di bulan ini ya, kita menetapkan bulan ini adalah bulan mulai para santri itu setiap hari harus berbahasa Arab. Sehingga nanti 3 bulan target kita itu mereka sudah berbahasa Arab semua. Ya, inilah ya. Ini kita sudah coba untuk mengawalinya dengan mendatangkan syekh dari Syria dan alhamdulillah dengan kehadiran beliau keberkahan banyak muncul. Tanpa disadari putra-putri panjenengan yakin para guru-guru ini bisa berbahasa Arab karena kelihatan secara dohir mereka bisa berkomunikasi dengan syekh ini. Kemudian mereka pun juga diberi kesempatan untuk berbicara ya, berbicara langsung dengan syekh dari luar negeri ini, sehingga timbul keyakinan mereka bahwasanya memang kita sudah bisa dan mereka yakin sudah bisa berbahasa Arab. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, sehingga ini memperkuat kita para guru-guru dan anak-anak juga. Kita akan mulai program ini dan ini menjadi awal program berikutnya khusus bagi kelas 3 aliyah. Jadi ada program baru bagi kelas 3 aliyah tahun ini ya, untuk syarat lulus itu ditambah dengan mereka harus berbahasa Arab terus-menerus selama 2 pekan. Ketika mau ujian bahas. Jadi syarat untuk ujian bahas itu adalah penelitian ya. Penulisan karya ilmiah. Ini syarat untuk lulus itu harus menulis bahas. Syarat untuk ujian bahas itu harus berbahasa Arab full selama 2 pekan. Nah, ini sebagai indikator atau ciri kalau anak kita itu sudah hafal 30 juz dan menguasai bahasa Arab. Nah, ini kami tahunya dari situ. Ya, sehingga program yang kedua ini pun inilah insya Allah jalan gitu ya. Dan kita mulai hari ini, pekan kemarin, ya, 2 pekan yang lalu kita sudah mulai. Nah, ini program ini ada liburnya 1 hari yaitu di hari Jumat. Jadi di hari Jumat mereka para santri dibebaskan untuk tidak berbahasa Arab. Efek dari program ini Bapak Ibu, biidznillah anak-anak tidak ada yang berkata kotor.
Karena kalau ketahuan berkata kotor, nanti tahu kalau dia tidak bahasa Arab. Ketika tidak bisa berbahasa Arab, maka dia akan diikop. Ya, ada ikopnya, hukumannya. Sehingga biinillah ridha Allah, mereka terkurangi kata-kata kotor, terkurangi berkata yang tidak baik. Ini yang keluar dari kata mereka. Nah, kalau mereka bisa berbahasa Arab, yang ngomong bahasa Arab, kalau tidak diam. Ini salah satu efek yang keberkahan dari program ini. Ya. Sehingga mudah-mudahan Allah SWT ini memberikan kemudahan ya, apa yang kita programkan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian setelah program nanti kita ketahui ya hasilnya, ini nanti yang program selanjutnya, pilar yang ketiga adalah ilmu umum, dan alhamdulillah kita juga sudah kelihatan hasilnya. Kemarin akreditasi kita ternyata akreditasinya adalah unggul ya, A. Ini subhanallah, saya juga tidak menduga Allah memberikan sesuatu yang di luar dugaan ya. Artinya alhamdulillah program di pondok ini tinggal satu ya. Nanti kalau tahun ini kita sukses dengan doa penjenengan semua ya, dengan tangisan penjenengan kepada Allah SWT, mendoakan putra dan putri penjenengan setiap waktu, setiap saat, ini akan mempermudah jadi program ini. Di program ini bisa berjalan Bapak Ibu ketika jenengan benar-benar ikhlas menyerahkan putra dan putri penjenengan kepada kami ya. Saya pun dan teman-teman guru pun ikhlas mendidik, mengajarin kepada mereka semua. Ya, yang ketiga adalah santri sendiri. Santri itu akan ikhlas ketika jenengan doanya itu pun benar-benar ikhlas. Diberi makanan yang halal. Kirimkan kepada putra dan putri penjenengan itu yang halal, benar-benar jenengan tahu benar itu halal. Insya Allah kalau tiga itu bisa berjalan dengan baik, insya Allah akan diridhai oleh Allah SWT. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian setelah itu ada program keilmuan lagi ya. Karena memang kita pengen ada perubahan peradaban. Maksud saya adalah kita ingin menambah wawasan keilmuan dengan menambah kesibukan santri ya. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir karena masa muda ini masa yang kuat-kuatnya inilah ya, ketika mereka muda ini akan diisi kebaikan-kebaikan, nanti akan membekas ini ketika beliau sudah tua. Ini kita akan adakan program wakaf buku Bapak Ibu. Buku yang bisa mereka konsumsi setiap waktu senggang ataupun tidak waktu senggang. Memang kita ada program tahun ini untuk setiap hari atau setiap waktu mereka ada program wajib untuk masuk ke perpustakaannya. Di wakaf buku nanti juga akan dijelaskan juga oleh Ustadz Rauf ya. Saya sebagai pengantar saja, dan ini program kita musyawarahkan bersama karena memang zaman dulu pun di zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid ya, beliau itu terkenal dengan keinginannya untuk Islam ini berkembang sehingga mendirikan madrasah. Dibiayai oleh beliau. Dikuatkan lagi oleh putranya Al-Ma'mun. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun ini dari Bani Abbasiyah ya. Ini adalah beliau memperbanyak buku-buku. Mencari orang yang ahli menterjemah. Buku-buku Yunani, buku-buku luar diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Digaji dengan gaji yang besar ini para peterjemah ini
sehingga kasana kekayaan buku jadi melimpah sehingga merubah peradaban keilmuan di zamannya. Dan ini kita akan berusaha seperti itu. Jadi biar kita para guru-guru, para santri ini punya kosakata yang banyak, pengetahuan yang banyak. Siapa itu tokoh-tokoh muslim, sahabat-sahabat Rasulullah, sehingga mereka kenal benar dengan Rasulullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak baca buku sahabat itu, para ulama-ulama ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang kita sampaikan ini bukan muluk-muluk ya, tapi ini adalah cita-cita. Cita-cita yang keinginan kita tiada lain adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu program yang ada di Pondok Pesantren. Kemudian kita akan sampaikan hal yang berkaitan dengan program penjengukan Bapak Ibu. Ini mungkin penjenengan sudah menanti lama kapan menjenguknya ya. Mungkin sudah ada yang menangis gitu ya. Karena sampai kangennya kepada putra dan putri penjenengan ya. Saya juga merasakan itu. Saya bersama para guru-guru bermusyawarah akhirnya ada kesepakatan bismillah ya, kita berdoa kepada Allah dan saya harapkan penjenengan mentaati tata tertib peraturan kunjungan ini ya, supaya nanti tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita semuanya ingin kebaikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita tertib maka Allah SWT pun akan memberikan kebaikannya. Tapi kalau kita sudah tidak tertib, ya Allah SWT akan mengganjar sesuai dengan ketidaktertiban itu. Dan kita tidak inginkan itu. Satu pun di antara kita. Ya. Jangan sampai melanggar apa yang kita sampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi insya Allah bulan depan itu akan ada penjengukan. Ya. Ada penjengukan. Kemudian kita bagi, tidak serentak, karena kita khawatir juga baik itu cemas dari masyarakat maupun cemas dari pemerintah. Gitu. Kita juga mengakomodasi, artinya menerima saran-saran dari dokter, kemudian dari yayasan, kemudian dari para guru-guru. Akhirnya kita bermusyawarah dibagi itu jadi 2 gelombang, yaitu Jumat pekan itu khusus Sanawi, kemudian Jumat pekan kedua itu khusus Aliyah. Itu pun dibagi Bapak Ibu, ya, dibagi untuk Jumat pekan pertama jam 7 sampai jam 9 itu khusus kelas 1 Sanawi. Khusus kelas 1 Sanawi. Bagi kelas 2 nanti habis Jumatan. Ya, sekitar jam 1:30 sampai asar. Ya. Ya, kemudian yang kelas 3 Sanawi itu habis asar ya, sampai jam 5. Gitu. Nah, siapa yang menjenguk? Ya, kita mempertimbangkan. Ya. Mungkin penjenengan juga ada anak kecil di rumah yang kalau ditinggal sendiri tidak ada yang dititipkan. Gitu. Ada orang tua barangkali tidak ada yang nunggu dan berbagai macam persoalan yang saya tidak tahu. Penjenengan sendiri yang pirsa. Nanti kalau penjenengan menginginkan kunjungan itu ada tambahan di antara suami istri ya, bilang saja baik-baik kepada petugasnya dengan alasan yang syar'i. Kami manusia bisa dinegosiasi, artinya kami juga menghormati Bapak Ibu. Ya. Bagaimanapun kami juga berusaha untuk merasakan apa yang jenengan rasakan.
Kami tidak menginginkan kesulitan ya. Kalau bisa mempermudah, kenapa tidak dipermudah? Cuma prinsip kami adalah supaya ditaati ketertibannya saja. Jadi ketertiban jangan sampai dilanggar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkunjung adalah suami istri ya. Kalau masih komplit. Kalau enggak ya satu cukup. Kemudian kalau punya putra dua atau lebih dari satu atau lebih dari dua dan sebagainya ya. Itu pun nanti juga dengan negosiasi atau menghubungi para asatid. Bagaimana baiknya menyenang sampaikan apa permasalahannya dengan baik-baik. Jangan sampai nyelintut. Apa itu bahasa Indonesia nyelintut ya? Artinya rasa ngandani welah, rasa izin. Sementing ditekoni digabung dan sebagainya. Itu akan menimbulkan keburukan Bapak Ibu. Jadi satu kemaksiatan kalau dikerjakan itu akan menimbulkan keburukan yang banyak. Dan kami tidak menginginkan itu kemaksiatan. Karena akan mencabut keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk berikutnya di hari Jumat pekan kedua ini khusus aliyah. Ya, kemudian bagi Iqdat yang putra-putrinya masuk di Iqdat itu pekan kedua ya. Jumat pekan kedua. Kemudian Bapak Ibu, karena nanti penjemuan itu tidak boleh keluar ya, kita masih khawatir ya. Tidak boleh keluar sehingga nanti Bapak Ibu dimohon untuk menyediakan makanan yang disenangi putra-putri panjenengan dari rumah ya. Kalau rumahnya jauh ya mungkin panjenengan beli di tempat yang higienis. Artinya mungkin terbebas dari prasangka kita ada COVID-nya gitu. Ya, gimana lah panjenengan pokoknya nyari yang bersih ya, yang bersih, terjaga. Dan diusahakan untuk memberikan motivasi kepada putra-putrinya ya, memberi semangat. Kemudian bisa mendengarkan ceritanya lah paling tidak nanti kalau ada sesuatu yang tidak pas bisa dikonsultasikan dengan kami ya, ke wali kelasnya bisa atau kepada kepala sekolahnya juga bisa begitu. Jadi jangan sampai menerima informasi kemudian tidak ada tabayun kepada kami. Barangkali kami ada sesuatu yang memang harus diperbaiki karena memang kami manusia biasa dan itu pasti ada ya, karena sekali lagi itu kekurangan daripada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat untuk bisa masuk ya, nanti Bapak Ibu ketika kunjungan langsung masuk ke pondok pesantren tapi dengan syarat cuci tangan dahulu. Kemudian diharapkan kalau yang jauh pakai masker tadi maskernya diganti ya. Pakai masker baru. Atau kalau enggak ya pakaiannya diganti dengan pakaian baru. Ganti dulu di tempat yang mungkin dekat dengan masjid itu ya. Diharapkan memang pakaiannya bersih. Kita khawatir soalnya masuk ke pondok pesantren jumlah santrinya banyak, kita tidak tahu. Kita hanya usaha zahir, tapi semua ketetapan takdir itu kita yakin dari Allah SWT. Tapi usahanya ada, usaha untuk selamat. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, itu beberapa informasi. Saya sudah berbicara setengah jam. Barangkali akan ada tambahan dari Ustadz Rauf ya, atau dari Ustadz Rauf dulu, Ustadz Najib. Ustadz Najib dulu. Ya. Oh ya, saya sampaikan sebentar juga tentang perpustakaan tadi. Kita itu butuh tempat Bapak Ibu ya, butuh tempat untuk perpustakaan. Jadi tempatnya itu kita pengennya itu agak besar. Kita punya tempat di sebelah utara Pondok Putra itu kurang penutupnya saja. Jadi kurang penutupnya saja sehingga membutuhkan dana. Bagi Bapak Ibu yang nanti menginginkan wakaf
dana untuk penyelesaian gedung itu, nanti kita akan berikan kehormatan kepada Bapak Ibu yang mau wakaf, yaitu mungkin namanya kita, nama penjenengan mungkin kita pasang di situ sebagai kenang-kenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya ini adalah wakaf dari si fulan atau si fulanah gitu ya. Sehingga setiap melihat itu pahalanya selalu mengalir, setiap dipakai pahalanya selalu mengalir. Nah, ini program kebaikan. Begitu Bapak Ibu, dan nanti fadilah-fadilah tentang wakaf ini akan disampaikan oleh Ustaz Najib. Saya kira demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti sekalian apa sesudah acara sekalian sekarang apa Ustaz Najib dulu nyampaikan? Kalau udah selesai terus. Oh ya, baik. Ini saya tutup dulu. Ini Ustaz Najib yang akan berbicara. Saya kira dari saya demikian. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah waktunya mulai, saya mulai. Sudah ya? Sudah. Sudah saya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Amma ba'd. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sekian asatidzah wabil khusus asridadi hafizahumullah taala. Dan begitu juga kepada segenap wali santri yang pada malam hari ini berkenan untuk bergabung kepada kita semuanya dalam rangka untuk musyawarah atau penyampaian beberapa hal yang perlu kita sampaikan, yaitu dari pondok pesantren. Baik, sebagai yang disampaikan tadi, di babnya ini adalah bab tentang wakaf atau istilahnya saling bantu membantu dalam kebaikan. Dan kalau saya sendiri mengistilahkan ini ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini alhamdulillah, jadi kita di pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas santri nyaman kan nggih. Artinya nyaman dalam pembelajaran, alhamdulillah. Kemudian nyaman dalam fasilitas, cuman ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, khususnya fasilitas pondok pesantren. Di Pondok Putra itu masih ada satu lokal yang kita pengen sekali itu segera untuk diselesaikan pembangunannya, sehingga untuk perpustakaan, untuk lab atau laboratorium kita sudah terpenuhi di situ. Soalnya sampai sekarang ada beberapa hal masalah gitu ya, terkait masalah fasilitas itu. Salah satunya mungkin perpustakaan dan laboratorium. Kemudian kalau di Pondok Putri itu alhamdulillah di hari ini tadi kita bisa menyelesaikan pengecoran untuk insya Allah pembuatan rumah dinas atau rumah untuk ustadz atau ustadzah yang menetap di pondok pesantren. Nah, cuman untuk fasilitas juga di Pondok Putri itu juga ada beberapa tempat yang butuh kita selesaikan. Seperti perpustakaan, kemudian laboratorium dan ruang komputer gitu. Jadi masih membutuhkan banyak sekali bantuan dari wali santri semuanya. Kenapa kok saya sampaikan kepada bantuan dari wali santri semuanya? Karena ini semua untuk kita dan untuk anak-anak kita sendiri. Karena itu untuk anak-anak kita sendiri, ya kita senantiasa
saling membantu, gitu. Saling membantu antara asatidzah dengan wali santri semuanya. Maka salah satu bantuannya adalah mari ini kita mengajak kepada wali santri semuanya untuk senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu untuk pembangunan pondok pesantren khususnya di pondok pesantren Al-Ikhlas ini. Memang betul gitu bahwasanya memang wakaf itu tidak khusus di pondok pesantren ini. Tapi kita hanya menginformasikan saja bahwasanya di pondok kita memang ada beberapa hal yang kurang gitu. Sehingga fasilitas santri masih belum tercukupi gitu. Tapi alhamdulillah dari beberapa tahun ini kita berjalan seadanya dulu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita jalan sehingga kita bisa thalabul ilm itu memang benar-benar enak gitu loh. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama gitu. Karena memang salah satunya adalah kita itu kalau mau belajar kita diusahakan mencukupi fasilitas sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan sempurna. Ada beberapa hal, satu ayat saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan beberapa hadis yang mungkin akan menjelaskan ayat-ayat tersebut. Mari kita merenungi surat di dalam Al-Quran, salah satu surat di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minal al-ayat. Jadi segenap wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa anfiqu mimma razaqnakum. Mari kita infakkan apa yang telah Allah rizkikan kepada kita semuanya. Mimma razaqna, itu Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita semuanya. Pada hakikatnya di situ Allah memberi kita petunjuk bahwasanya hal yang kita miliki, harta, benda yang kita miliki itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa anfiqu ayuhan nas. Infakkan harta kita sehingga kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau kita menolak hal itu, ini harta usaha saya sendiri gitu. Saya berusaha dengan keringat saya sendiri dan lain sebagainya. Tapi ingatlah di ayat selanjutnya min qabli ayyati ahadakumul maut. Sebelum kita mati, sebelum mendatang kepada kita yang namanya kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka an-nadamah katanya, penyesalan tatkala kita itu banyak harta kemudian kita meninggal dunia dalam keadaan pelit mungkin ya, atau mungkin sedikit menginfakkan hartanya belum banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, tolong pulangkan saya di dunia lagi sehingga saya bisa bersedekah, fa asaddaq. Kemudian saya bisa bersedekah dan lain sebagainya. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya a'dhamun nasi nadaman ghadan yaumul qiyamah rajulan jama'a amalan wa ta'iba alaihi walakin lam yukhris haqqallahi azza wa jalla fihi. Sungguh manusia yang sangat besar penyesalan besok di akhirat adalah seorang laki-laki atau semua manusia yang dia itu mengumpulkan banyak harta, bahkan dia sampai bercapek-capek dalam mengumpulkan harta itu. Walakinnahu lam yukhris haqqallah. Tapi dia tidak pernah mengeluarkan hak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu khususnya dalam hal harta, bersedekah kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir mungkin saya sampaikan kepada segenap wali sekalian tentang pentingnya infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis yang mungkin pendek sekali dan mungkin kita juga sering menghafalkannya, mana qasat shadaqatun min mal. Di riwayat yang lain, mana qasat malun minas sadaqah. Kalau Rasulullah SAW, tidaklah harta yang kita sedekahkan itu akan berkurang, tidak akan sama sekali. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yudkhiruhu. Allah menyimpannya sehingga besok di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan hal tersebut.
Subhanallah. Maka di sini ayuhal aulia, baik para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mari kita bersegera wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu memperbanyak sedekah, memperbanyak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, saya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mesti harus di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, tapi kita tetap membuka untuk kepada wali santri semuanya yang ingin bersedekah, yang ingin berinfak untuk kelancaran ya, untuk anak-anak kita sendiri. Mari insya Allah kita akan membuka jalan untuk berinfak, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima pahala kita semua dan memudahkan jalan-jalan untuk kebaikan kita semuanya. Wallahu ta'ala bishawab, wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, ya Bismillah. Apa suara saya ini terdengar? Terus Ya, alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, wali santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengadakan pertemuan melalui aplikasi Zoom atau online, dan semoga mendatangkan barakah untuk kita semuanya. Langsung saja Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu program di pondok yang ini diluncurkan itu adalah ini terkait dengan wakaf untuk bukan perpustakaan, wakaf buku untuk perpustakaan Al-Ikhlas. Ini saya menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Nih. Jadi intinya bahwa agama Islam sudah mengajarkan kepada kita semuanya untuk menjunjung tinggi ilmu. Dan kita sudah paham, sudah tahu bersama bahwa wahyu yang pertama diturunkan pada Nabi Muhammad itu mengisyaratkan kepada umat Islam untuk selalu memperdalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu tidak ada dalam peradaban Islam zaman kegelapan sebagaimana yang dialami Eropa masa dahulu kala. Umat Islam dengan tradisi keilmuan yang kuat ini maka mampu bersaing dan berkembang setiap periodenya, di setiap masanya. Kemudian merupakan lembaga yang fokus dengan ilmu pengetahuan adalah salah satunya adalah pesantren. Nah, lembaga pesantren itu merupakan model pendidikan klasik yang telah ada di Indonesia dengan ciri khususnya mampu menghasilkan para ulama yang memperjuangkan al-Islam. Maka PPTK Al-Ikhlas ini terus berupaya meningkatkan manajemen pesantren agar tetap bisa survive dan memegang peran sebagai pesantren yang mencetak para ulama. Kemudian salah satu langkah nyata ini untuk meningkatkan tradisi keilmuan di lingkungan pesantren, artinya di PPTK Al-Ikhlas, maka ini ada program wakaf buku perpustakaan. Program ini nanti diharapkan dapat menambah koleksi bacaan di perpustakaan tersebut, nah sehingga nanti para santri itu dapat lebih giat membaca buku di perpustakaan dan dapat meningkatkan cakrawala keilmuan. Kemudian untuk dasar pemikiran, jadi mungkin sudah disampaikan Ustadz Najib, nah ini sebagai pelengkap. Di antaranya dalam Al-Quran itu kalimat ini ya, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini artinya Bapak Ibu sekalian bahwa inilah pentingnya kita sebagai kaum muslimin
Kemudian kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa sering membaca ini, terutama buku-buku yang sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan ilmunya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah telah berfirman yang intinya bahwa kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai dan apa saja yang kalian nafkahkan. Ini merupakan sungan untuk kita semuanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun keutamaan orang yang mewakafkan, orang yang menginfakkan, subhanallah, sudah banyak ayat yang menjelaskan itu semuanya. Dan salah satunya ini, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'at habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, kepada tiap-tiap butir tumbuh 100 biji. Subhanallah, inilah diantara keutamaan orang yang mau menginfakkan ya, mau mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dadi terkait ini hadis ini yang membahas tentang 3 hal gitu ya, idama ta'ibun adam inqat amalu ila min salas. Di antaranya ada sedekatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u. Apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Nah, 3 hal itu sedekah jariyah, terus kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tujuan kegiatan ini adanya program wakaf ini, wakaf buku ini tujuannya adalah mengembangkan perpustakaan Al-Ikhlas. Nah, jadi saya disampaikan tadi ini kita ada rencana untuk membangun perpustakaan, membangun perpustakaan, dan nanti yang mau menginfakkan hartanya nanti akan diatasnamakan orang yang mewakafkan itu, insya Allah. Kemudian ini tujuan yang berikutnya adalah meningkatkan minat baca para santri khususnya dan nanti juga asatid, insya Allah nanti. Kemudian meningkatkan keilmuan dan wawasan para santri. Kemudian juga meningkatkan kepedulian juga seluruh masyarakat untuk berperan dalam memajukan pendidikan di pesantren. Jadi ini program ini tidak hanya fokus untuk yang santri ataupun wali santri, nanti juga akan melibatkan masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Nah, kemudian untuk bentuk kegiatannya nanti bisa diuraikan di setelah ini nanti. Jadi intinya nanti ada 2 model. Jadi nanti ada program yang tahunan, kemudian ada yang semesteran. Jadi ada model hibah. Nanti untuk teknisnya mungkin akan dijelaskan oleh asatid yang lain. Nah, kegiatan ini nanti siapa saja nanti sasarannya. Asatid insya Allah juga akan terlibat nanti untuk ikut andil untuk memperbanyak koleksi buku di perpustakaan. Kemudian juga ada santri, wali santri, dan kemudian masyarakat umum. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian walaupun tidak bisa nanti bisa menuliskan di chat yang sudah disiapkan itu, yang sudah ada di aplikasi Zoom. Mungkin itu cukup dari saya. Aku kali ada astagfirullahaladzim walakum. Demikian Bapak Ibu apa yang kita sampaikan di malam hari ini ya. Alhamdulillah sudah disampaikan. Tapi juga kita akan memperkenalkan juga beberapa asatid yang mengurusin pondok ini, yaitu Ustadz Saiful. Monggo untuk beliau ini sebagai wakil direktur pondok ini ya, di khususnya humas ya, hubungan dengan instansi yang lain, dan beliau ini kita amanai untuk menjadi wakil di Karanganyar ya, sebagai koordinator pondok pesantren yang cabang di Karanganyar, karena memang pondok kita yang ada di Numaan tidak cukup untuk menampung putra dan putri penyanyi. Monggo Ustaz Saiful untuk menyampaikan program. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah alam. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, sebagian besar bahkan mungkin dari Bapak Ibu wali santri pernah berjumpa dengan saya mungkin barangkali karena mungkin beberapa tahun yang lalu dalam beberapa forum mungkin kami bersama-sama tampil untuk sedikit menyelesaikan masalah yang terjadi pada waktu itu. Dan di sini memang kebetulan saya diberikan tugas untuk menjadi bagian humas, wakil kepala sekolah bagian humas, sehingga nanti hal-hal yang kaitannya dengan mungkin prosedur dan sebagainya yang sifatnya global itu bisa ditanyakan kepada saya. Namun jika hal-hal yang sifatnya itu mungkin khusus yang kira-kira detail sekali, misalkan sampai kepada nilai dan sebagainya, itu mungkin akan kami serahkan, kami wakilkan kepada bagian-bagian masing-masing. Misalkan kalau pertanyaan kepada hal-hal yang kaitannya detail-detail dengan sanawi, maka mestinya ditangani langsung oleh Ustaz Cahyo. Kalau misalkan nanti berkaitan dengan murid-murid aliyah, mestinya dengan Ustaz Najib sebagai kepala sekolahnya. Namun kalau hal-hal yang sifatnya global, barangkali yang kebijakan-kebijakan global sekolah, salah satu di antara tugas yang saya ambil adalah untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu sekalian secara global juga. Sehingga kalau sekali waktu barangkali di grup wali santri kondisi grupnya mungkin tidak diizinkan pesertanya untuk menyampaikan pertanyaan langsung di grup, maka mungkin bisa jadi boleh japri kepada saya tentang hal-hal yang mungkin kurang paham atau kurang bisa dipahami dari pengumuman yang kami sampaikan. Kemudian secara khusus juga saya diberi tugas untuk menjadi koordinator di Pondok Putri yang ada di Karanganyar. Dan alhamdulillah mungkin sebagian besar wali santri dari yang putri-putrinya bertempat di Karanganyar juga sudah mengenal saya sudah cukup lama begitu nih. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga kondisinya baik-baik saja, dan semoga harapan juga begitu baik di Pondok Jemaah maupun di Karanganyar tidak ada permasalahan dengan COVID dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Ada benar ada kurang dan salahnya itu mungkin dari saya pribadi, ada benar dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Syafiq. Kemudian Ustaz Cahyo, beliau selaku kepala sekolah Sanawi, ya kenal sama Bapak Ibu. Besok kalau putra putri penjenengan yang khususnya Sanawi bisa menghubungi Ustaz Cahyo, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ketiga semuanya dan kawan-kawan santri rahimahullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan administrasi. Karena Bapak Ibu semuanya kebetulan saya ini diamanai untuk memegang bagian pendidikan atau KBM tingkat sanawiyah. Barangkali tadi sudah disampaikan tadi bahwa untuk yang sanawiyah insyaallah saya pegang. Adapun untuk yang sana aliyah tadi sudah dipegang oleh Ustaz Najib yang baru sampaikan tentang dalil-dalil tentang wakaf ya tadi. Bisa didengar Ustaz? Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan administrasi dan kelengkapan dokumen ya, pada kesempatan malam hari ini akan saya sampaikan, mumpung bisa tatap muka dan saling bertemu walaupun di via Zoom.
jarak jauh. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kepahaman kita berkaitan dengan administrasi. Bapak Ibu semuanya, terkhusus untuk yang kelas 1 dan kelas 3, baik itu di tingkat sanawiyah maupun tingkat aliyah, dimohon untuk segera mengumpulkan, ya, terkhusus kelas 1, mohon maaf, untuk yang kelas 1 dimohon untuk mengumpulkan beberapa dokumen yang dulu menjadi syarat untuk pendaftaran. Yang pertama yaitu akte, kemudian KK, ijazah dari SD sebelumnya, terus kemudian rapot-rapot barangkali yang dulu belum sempat mengumpulkannya, mohon untuk secara cepat untuk beberapa hari ke depan atau mungkin juga pas waktu penjengukan di bulan depan itu untuk bisa dibawa, karena memang Bapak Ibu semuanya dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan pendataan untuk kita lewat EMIS, ya, lewat EMIS di bawah Kementerian Agama. Nah, untuk pendataan itu kita butuh data-data tersebut, karena Bapak Ibu semuanya dokumen tersebut, baik itu KK, kemudian ijazah dan lain sebagainya. Kalau kita tidak pegang itu, ya kita tidak bisa memasukkan data putra-putri Bapak Ibu semuanya dalam database pendataan EMIS Kementerian Agama Pusat. Oleh karena itu mohon bantuannya Bapak Ibu semuanya untuk berperan aktif dalam penyuksesan pendataan ini. Karena ini kaitannya nanti keikutsertaan putra-putri Bapak semuanya dalam kegiatan KPM selanjutnya, baik itu ujian dan yang terakhir itu ujian nasional nanti. Kalau data tidak lengkap, otomatis nanti kita kesulitan juga dalam mengajukan atau mendaftarkan putra-putri Bapak semuanya dalam ujian nasional. Oleh karena itu, sekali lagi nanti bisa disiapkan dokumen-dokumen tersebut agar supaya bisa dibawa pada waktu penjengukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin barangkali tadi sudah disampaikan Ustaz Sujati berkaitan tadi permasalahan untuk yang kaitannya KPM yang tingkat sanawiyah, barangkali nanti bisa menghubungi saya sendiri, dan yang aliyah, tingkat aliyah nanti bisa menghubungi Ustaz Najib. Bapak Ibu semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan para wali santri semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Cahya. Kita kenalkan juga kepada, walaupun tadi sudah menyampaikan, tapi beliau punya program khusus di aliyah ini, Bapak Ibu. Ustaz Najib akan menjelaskan sesuatu, mudah-mudahan menjadikan keberkahan di malam hari ini. Monggo Ustaz Najib. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim, amma ba'd. Baik, ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada khususnya program aliyah, nggih. Lebih khusus lagi nanti tolong diperhatikan juga untuk kelas wali-wali kelas 3 aliyah. Yang pertama, ini mungkin tadi yang juga sudah disinggung oleh Ustaz Cahyo selaku kepala sekolah aliyah terkait masalah berkas. Khususnya juga untuk kelas 3 aliyah. Jadi insya Allah, wallahu a'lam bishawab, ini pemerintah apakah akan mengadakan UN di pandemi seperti ini atau tidak. Tapi yang penting kita sedia payung, maksud saya, untuk segera tadi mengumpulkan berkas-berkas. Karena EMIS itu kaitannya penting sekali dengan ujian nasional. Dan EMIS nggak akan bisa diisi kecuali berkasnya ada. Jadi nanti insya Allah ada pemberitahuan. Sudah ada mungkin beberapa dari wali santri yang dihubungi oleh sekretaris terkait pengumpulan data, yaitu mungkin ijazah, legalisir, terus KUN, kemudian foto, kemudian KK, dan sebagainya. Insya Allah
ada pun yang sudah dihubungi tapi belum mengumpulkan, mohon konfirmasi kembali bagaimana kelanjutannya. Jangan menunggu diingatkan lagi gitu. Soalnya kita kadang-kadang juga kalau misalnya pripun qadarullah lupa padahal pendataan emis sudah ditutup sehingga anak-anak kita nggak bisa ikut ujian UN atau tidak bisa keluar ijazahnya. Jadi yang kita khawatirkan di situ aja. Tapi insya Allah bisa. Tapi ala kulli hal kita sedia payung dulu. Maka mohon kerjasamanya untuk pengumpulan berkas secepat-cepatnya kalau bisa. Kemudian yang kedua terkait dengan program baru di jenjang aliyah niki, ada program kewirausahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi program kewirausahaan kita menjalankan beberapa. Yang pertama pertanian gitu. Jadi ngapunten misalnya nanti tatkala sampai rumah kok anak-anak putra aliyah niku tangannya kapalan terus tambah ireng. Jadi kita memang menggembleng mereka biar bisa berkarya. Berkarya apa nih? Pertanian gitu. Kenapa kok pertanian? Tidak yang lebih enak saja di kantor atau apa begitu kan? Ya, kalau saya untuk menunjang penghasilan pondok pesantren. Jadi mungkin nanti kalau misalnya qadarullah Allah mentakdirkan kita sukses dalam pertanian ini, bisa jadi nanti sahriahnya gratis kan kan seperti itu. Jadi semuanya dihasilkan dari pertanian anak-anak sendiri kan gitu, Masya Allah. Itu planning yang ke depan, bahwa alam bisawab itu berapa hari lagi ya, mungkin atau beberapa bulan lagi, Masya Allah. Tapi kita harapkan seperti itu. Jadi sekali lagi saya minta maaf misalnya nih Pak, anak-anaknya pulang-pulang kok tangannya kapalan. Tapi insya Allah kapalan berpahala. Cuman kalau hilang nomornya ya mungkin bang sanjang. Kadang ya Bapak Ibu sekalian itu program pertama yang pertama, jadi ada pertanian. Yang kita tanam apa? Kita tanam ya kangkung, kacang dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, program kewirausahaan yang kedua untuk putra itu perikanan. Jadi insya Allah kita memelihara lele, baru lele. Tapi insya Allah ada beberapa bantuan alhamdulillah dari beberapa wali santri yang subhanallah, dan saya ucapkan jazakallahu khairan, mau membantu kita dan anak-anak kita untuk membudidaya ikan khususnya. Gitu. Kalau untuk pun yang putri itu juga ada program kewirausahaan yaitu kerajinan tangan. Di kerajinan tangan itu membuat sesuatu yang mungkin dinilai remeh kemudian jadi sesuatu yang bernilai gitu. Jadi kerajinan seperti itu. Kemudian memasak juga ada. Jadi alhamdulillah beberapa wali santri juga subhanallah, dan saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran mau membantu anak-anak khususnya santriwati untuk memasak. Nah, masak Bu Sagar ini masaknya nanti kita juga terprogram. Soal ada makanan pembuka, makanan inti dan makanan penutup, jadi macam-macam masih kata boga kayak kata. Kemudian yang terakhir di Putih itu ada program menjahit Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman ini kita masih kekurangan alat jahit, masih kekurangan alat jahit, tapi monggo misalnya nanti ada beberapa beberapa wali santri yang misalnya punya kelonggaran atau punya alat jahit itu mesin jahitku wis rusak wis diwakafke tapi tidak ada kisah gitu. Nah ya insya Allah kita tetap menerima kalau misalnya ada yang mewakafkan. Di pondok baru ada 2 mesin jahit itu. Jadi untuk santriwati sejumlah niku khususnya yang aliyah. Itu program kewirausahaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ngapunten, itu untuk khusus aliyah. Ini saya hasungan sekali untuk senantiasa khusus yang kelas 3 aliyah, khusus yang kelas 3 aliyah ini saya hasungan sekali untuk istilahipun menyupport dan membanyakkan doa untuk mereka. Karena kelas 3 aliyah sekarang kita memang ingin mereka itu lulus seperti yang kita harapkan. Bagaimana itu? Bahasa Arab juga ada, kemudian bahasa Inggris juga ada, kemudian pelajaran agama dan pelajaran luar itu juga menguasai. Yang kita inginkan seperti itu. Makanya kita mohon dukungannya. Khususnya kelas 3 aliyah ini kan masa-masa rawan kalau saya boleh mengistilahkan seperti itu. Kenapa kok rawan?
mereka itu Masya Allah masih terbawa perasaan banyak sekali. Kadang-kadang tersinggung sedikit langsung marahan gitu. Nah, itu memang kita harus ekstra untuk kelas 3 aliyah ini, tapi kita juga butuh bantuan dari segenap wali sekalian. Misalnya nanti waktu penjemukan disupport anak-anaknya agar bisa menyelesaikan pendidikan jenjang aliyah ini dengan baik dan tentunya terbaik begitu ya. Oleh karena itu juga ini salah satu syarat kelulusan kelas 3 aliyah itu adalah selesai penulisan bahas. Nah, ini mungkin jadi yang disampaikan oleh Ustaz Rauf terkait masalah wakaf buku. Kaitannya apa sih? Kaitannya masalah referensi Bapak Ibu sekalian. Jadi referensi di pondok pesantren kita masih cukup minim, cukup minim karena memang baru beberapa kitab yang mungkin bisa digunakan, tapi ada beberapa kitab yang mesti digunakan tapi belum ada. Maka ini kita berusaha untuk genjot istilahnya, untuk sekaligus memperbanyak sehingga anak-anak wawasannya lebih luas gitu. Pembahasan masalah fikih, masalah yang lain sebagainya kan banyak. Jadi masih sedikit minim sekali gitu. Jadi makanya kita minta bantuan sekali tadi dihasilkan oleh Ustaz Rauf senantiasa mungkin ada wakaf dan kan sertakan sebagainya. Mudah-mudahan kalau misalnya ada yang berkenan bisa menghubungi sekretaris gitu. Kemudian ada sebelum penulisan bahas tadi yang disampaikan oleh Sasri tadi, itu adalah bahasa Arab. Itu yang program baru nih. Jadi santri 2 pekan itu harus wajib berbahasa Arab. Kalau misalnya dia gagal, maka dia harus mengulangi lagi dari awal. Dan dia nggak akan bisa selesai dari program, dari menyelesaikan bahas atau menakosha ujian itu sebelum ujian bahasa ini selesai gitu. Jadi memang ini ekstra betul gitu loh. Maka mohon supportnya dari segenap wali santri sekalian, khususnya kelas 3 aliyah. Kalau yang kelas 2 dan 1 yang mungkin masih jauh, tapi sekarang mungkin bisa disampaikan kepada mereka untuk senantiasa memberi nasihat, memberi masukan kepada anak-anaknya. Jadi program bahasa gitu Bapak Ibu sekalian diminta tolong. Jangan sampai malah diwedeni wis le metu wae pondok yang ngono kuwi ya ampun ngeten. Ini kan semua kebaikan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mengingkari bukan? Bahasa Arab itu sesuatu yang jelek. Saya kira enggak ada kan. Karena bahasa Arab subhanallah lughatu ahlul jannah wa lughatu ashab wa lughatu anbiya dan lain sebagainya. Maka kita jangankan sekali untuk senantiasa menyupport anak-anaknya dan tidak lupa untuk mendoakan. Karena doa orang tua itu Masya Allah mustajab, mesti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang tua mengusahakan seperti itu. Ini saya juga sekaligus sampaikan untuk program kelulusan juga yang harus disediakan juga masalah administrasi. Jadi saya sampaikan bahwasanya ijazah itu tidak akan bisa diambil sebelum administrasinya terselesaikan. Jadi meskipun di sanawi dulu masih ada hutang atau beban, kemudian belum terlunasi, ampun kendel, Pak Bu sekalian. Bagaimana solusinya? Sampaikan mungkin kepada bendahara Pondok Pesantren Ustaz Yatno, atau mungkin kepada kepala sekolah, atau mungkin kepada beliau Sastri tadi. Apa kendalanya? Jangan mendiamkan diri, karena nanti kasihan anak panjenengan boten pikantuk ijazah karena sebab administrasinya belum terlunasi, karena sebab diem boten menyampaikan masalahnya. Disampaikan mawon kesalahan masalah-masalahnya. Kemudian juga ini saya juga memesankan kepada wali santri semuanya, mungkin juga bisa kepada wali santri kelas yang sanawi untuk menjaga benar-benar rapot dari pondok pesantren. Karena kejadian dari kita itu mereka minta lagi gitu loh. Jadi memang bentuk rapot dari pondok pesantren itu memang lembaran Bapak Ibu sekalian. Bukan seperti mungkin yang di pondok-pondok yang modern itu ya. Bentuknya udah buku, kemudian diberikan buku setiap tahunnya. Kita masih modelnya adalah lembaran. Jadi lembaran itu adalah nilai rapotnya dan tolong dijaga. Ampun kok makin tatkala nanti pembuatan ijazah bingung ini nilainya mana, ini nilainya mana adalah di pondok filenya qadarullah nggak bisa dibuka, santrinya sendiri juga rapotnya hilang. Nah, terus pripun gitu. Maka kita harus menguji lagi atau mungkin membuat nilai lagi. Nah, biar tidak terjadi seperti itu, tolong dijaga benar-benar ijazah rapot dari pondok pesantren itu tadi. Sehingga tatkala nanti kita misalnya minta
rapotnya kembali itu. Mungkin ya pondok pesantren ada arsipnya iya kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kan kita namanya tadi butuh tahun gitu loh. Mungkin di map kita hilang, kan kita nggak tahu juga. Kok nggak dijaga bagaimana tuh saat namanya manusia, namanya tempatnya. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin saya ulangi lagi banyak kali ya. Jadi saya tidak perlu mengulangi lagi, tolong nanti diingat-ingat beberapa hal itu tadi, khususnya kelas 3 aliyah, wali kelas 3 aliyah, tolong disemangati anak-anaknya dalam penuh spirit. Alhamdulillah untuk anak kelas 3 aliyah sekarang semangat Bapak Ibu sekalian dalam menulis bahas gitu. Alhamdulillah ada yang sudah sampai bab 3, ada sampai bab 2, tapi ada yang masih mikir bingung karena nggak ada referensi bukunya dan sebagainya. Loh, pondok apa nggak menyediakan? Menyediakan. Cuma kadang-kadang kita juga kadang-kadang terbatas untuk hal-hal yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Syukran jazakallahu ala ihtimamakum wa hudurikum fi hadhil majlis al-mubarak insyaallah. Wa qulu qouli hadza wa astaghfirullakum walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz Najib. Pasti kuat Bapak Ibu. Ini sudah saya lihat di partisipan itu tadi 138, sekarang tinggal 128. Kira-kira masih kuat, J? Halo, coba dijawab. Masih tak. Dilanjutkan ya. Ini kita akan kenalkan juga Ustadz Rauf, beliau sebagai Wakil Direktur Bagian Kurikulum. Kemudian nanti ada satu lagi khususnya bendahara ya. Jadi nanti penjelasan bagaimana administrasi tentang Syahriyah ini. Insya Allah akan kita sampaikan juga. Monggo Ustadz Rauf. Oke, jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk malam hari ini sesi yang ketiga ya. Jadi ini sesi ketiga. Ini dapat amanah dari Ustaz Hidati untuk menyampaikan terkait dengan kurikulum di PPTV Alih Kelas. Di PPTV Alih Kelas itu kalau yang kebijakan dari Menteri Pendidikan itu sekarang sekolah sudah mulai menggunakan istilah kurikulum 13 begitu. Tapi untuk pondok pesantren Alih Kelas itu kita masih menggunakan kurikulum KTSP, jadi masih menggunakan model yang lama, tapi harapannya terus diadakan pengembangan di setiap isinya ataupun dari setiap programnya terus dikembangkan agar sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian bisa memberikan pendidikan yang berkualitas khususnya untuk santri dan santriwati di pondok pesantren Alih Kelas ini. Terus kemudian untuk tingkatan mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memahami semuanya nggih. Jadi ada tingkat sanawi, kemudian ada tingkatan idat. Jadi kemudian yang idat itu fokusnya adalah untuk mempersiapkan anak-anak itu untuk masuk aliyah. Kemudian ada tingkatan aliyah yang masa studinya itu kurang lebih 4 tahun. Jadi nanti 1 tahun terakhir itu ada khidmat. Jadi nanti praktek mengajar, jadi mengajarkan ilmu yang sudah didapat selama belajar di Alih Kelas. Nanti kapan? Yang lain dimut dulu Bapak Ibu, nanti kita beri kesempatan. Yeah. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk rumpun mata pelajaran atau kurikulum di Pondok Alih Kelas itu ada 3 komponen. Yang pertama ada program yang syariah, terus kemudian ada ghairu syar'i, dan kemudian ada ekstra.
Untuk program ekstra ini terus diadakan pengembangan, dan monggo dari Bapak Ibu wali santri bisa memberikan saran masukan untuk kurikulum atau khususnya di ekstra ini, karena semakin nanti banyak yang memberikan masukan ini, insya Allah nanti terus ada pengembangan. Itu juga untuk memberikan bekal kepada anak-anak kita agar memiliki kreativitas atau keterampilan nanti untuk di masa yang akan datang. Kemudian untuk program selama 1 tahun pembelajaran itu sudah dituangkan di kalender pendidikan. Itu insya Allah sudah ada kapan nanti anak-anak itu UTS, kemudian kapan anak nanti ujian akhir semester, kemudian ada kegiatan-kegiatan santri termasuk rihlah, kemudian nanti kapan anak-anak liburan itu sudah dicantumkan di kalender pendidikan, dan biasanya itu sudah dilampirkan di web PPTI Al-Ikhlas, tapi ini masih dalam proses perbaikan, dan ini harapannya bisa di-launchingkan, bisa bahasanya mengudara kembali di webnya, terus kemudian bisa dilampirkan kalendernya. Kalender itu sebagai acuan untuk kita semuanya menjalankan proses pendidikan atau pembelajaran bagi anak-anak kita, dan mungkin tidak paten, artinya apa, tanggal yang sudah ditetapkan itu tidak tanggal itu, kadang ada perubahan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, itu sesuai dengan pertemuan para asatid. Terus kemudian untuk program kurikulum kalau bahasa dari sekolah itu kan bisa mencakup semuanya. Jadi sudah disampaikan, jadi alhamdulillah itu PPTI Al-Ikhlas beberapa tahun yang kemarin, perkiraan tahun 2018 itu alhamdulillah sudah melewati program akreditasi nasional. Alhamdulillah sudah mendapatkan nilai A, jadi itu semua bismillah. Dan juga karena doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian, dan ini insya Allah kita sudah merencanakan dan bahkan sudah memulai untuk merintis persiapan akreditasi Universitas Madinah. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan, terus kemudian memberikan dukungan kepada asatidzah semuanya agar bisa mewujudkan cita-cita yang baik ini. Insya Allah itu dalam rangka juga untuk memudahkan anak-anak kita belajar di UIM Universitas Islam Madinah sana. Insya Allah. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku lupa lihat, astagfirullah li wa lakum. Jazakallah khairan katsira pada Ustaz Rauf. Ustaz Yatno, ini khususnya untuk administrasi Bapak Ibu. Barangkali Ustaz Yatno bisa menyampaikan, monggo. Halo. Bismillah. Bisa. Cek. Tes. Halo. Bisa. Monggo. Sampun, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian dan asatidzah yang insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bisa bertatap muka walaupun lewat daring ya. Tapi alhamdulillah ini bisa kita manfaatkan untuk sekedar sharing ataupun menyampaikan informasi-informasi yang kita sampaikan kepada para Bapak Ibu sekalian. Di sini kami selaku bendahara di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas akan berikan beberapa informasi berkenaan dengan pembayaran administrasi keuangan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk pembayaran, alhamdulillah untuk pembayaran di Pondok Al-Ikhlas sekarang sudah ada 2 model pembayaran. Yang pertama itu pembayaran secara tunai
yang setiap Jumat pertama itu bisa dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu bisa membayar secara langsung pada waktu penjenguan santri. Untuk di Putra, biasanya itu bisa langsung kepada saya. Kemudian kalau di Putri Demaan, Sanawi pada Ustadzah Sofi. Untuk yang Aliyah Putri, yang di Demaan itu kepada Ustadzah Mar'ah. Kemudian yang di Karangnyar nanti kepada Ustadzah Salma. Kemudian yang perlu diperhatikan atau yang penting untuk pembayaran secara tunai ini, diharapkan Bapak Ibu sebagai tanda bukti meminta kwitansi tanda bukti pembayaran kepada bendahara. Kemudian untuk pencatatan itu sebagai spelling pencatatan itu di kartu pembayaran atau kartu SPP yang sudah dibagikan kepada wali santri sekalian. Kalaupun ada wali santri yang belum diberikan tentang kartu ini, nanti bisa meminta kepada bagian bendahara untuk perekapan pembayaran yang sudah dibayarkan. Kemudian yang kedua itu pembayaran secara transfer. Lah, biasanya untuk pembayaran secara transfer ini memang ada beberapa sedikit kendala. Diharapkan setelah Bapak Ibu mengirimkan transfer, itu mohon mengirimkan tanda bukti transfernya kepada saya langsung bisa atau lewat bendahara masing-masing unit. Jadi nanti ada konfirmasi kalau Bapak Ibu sekalian sudah transfer lewat pembayaran lewat transfer. Kemudian setelah konfirmasi dimohon wali santri untuk memberikan info perincian untuk pembayarannya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Karena ada beberapa kejadian untuk bukti pembayaran itu terlambat dalam menginformasikan kepada bagian bendahara, otomatis untuk perekapan agak ada keterlambatan, yaitu terutama di bagian uang saku atau uang tabungan ke koperasi. Karena bagian bendahara ada kesulitan untuk perekapannya. Jadi saya mohon dengan sangat kepada wali santri yang pembayarannya lewat transfer. Yang pertama, mengirimkan tanda bukti transfer. Yang kedua, memberikan keterangan atau rincian pembayaran yang sudah dibayarkan. Mungkin itu untuk pembayaran via transfer. Kemudian sekedar informasi kepada wali santri sekalian, untuk bantuan dari pemerintahan untuk lembaga atau pondok, alhamdulillah di pondok kita sudah ada beberapa bantuan. Yang pertama yaitu BOS, bantuan operasional sekolah khusus pondok pesantren. Kemudian yang kedua bantuan operasional pondok pesantren. Jadi dua bantuan ini untuk menunjang kegiatan operasional harian di pondok pesantren. Kemudian yang perlu saya infokan juga untuk bantuan khusus kepada santri. Di pondok pesantren juga ada program PIP atau Program Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Pintar. Tapi untuk pondok pesantren, dari pihak pondok pesantren itu mengajukan santri-santri yang berhak untuk mendapatkan bantuan ini. Jadi pondok pesantren cuma memfasilitasi untuk pendaftarannya atau untuk pengajuannya kepada Kemenak atau wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk SK pencairan dan sebagainya itu tergantung dari kabupaten. Untuk yang sudah berjalan ini, kami sudah berusaha untuk mendaftarkan beberapa santri yang memang sudah mendapatkan kartu dari pemerintahan atau dari keluarga harapan
atau dari yang lainnya, itu kami sudah berusaha untuk mendaftarkan untuk pendaftaran program PIP ini. Tapi kami tidak bisa menjamin semuanya bisa dicairkan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Jadi kami mohon dengan kami mohon sebesar-besarnya kepada lisan. Mungkin ada beberapa santri yang bisa pintar tapi atau tidak mendapatkan program PIP ini. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami sudah berusaha dengan mendaftarkan putra-putri panjenengan. Kemudian yang kedua, itu bantuan untuk santri lewat zakat atau layis yang di Kabupaten Sukoharjo. Kami juga sudah berusaha untuk mendaftarkan santri-santri yang memang punya hak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Biasanya per tahun juga ada. Kemudian untuk info PIP ini sudah cair. Jadi nanti insya Allah untuk penjenguk bulan November insya Allah nanti bisa kita sampaikan pas penjenguk tersebut bahwa bantuan ini untuk pembayaran apa, kalau dimasukkan untuk pembayaran apa nanti bisa diketahui di penjengukan untuk Jumat pertama ataupun Jumat kedua untuk yang aliyah. Jadi ini mungkin dari kami selaku bagian administrasi atau bendahara yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan yang dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira pada Ustaz Yatno yang telah menyampaikan informasi. Baik Bapak Ibu, kita akan buka beberapa pertanyaan, barangkali ada di antara panjenengan yang mau bertanya. Ustaz Yusuf untuk mencatatnya. Monggo Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan informasi, mungkin usul, mungkin ada sesuatu yang ditanyakan. Oh iya, baik yang pertanyaan lewat chat juga boleh, nanti kita akan lihat ya. Jawabnya mungkin tidak sekarang, atau kalau secara langsung boleh. Oh, ya. Oke, ini untuk pertanyaan akan disampaikan Ustaz Yusuf dan langsung dijawab oleh Ustaz Yusuf. Bapak Ibu bisa menuliskan ya atau bisa langsung bertanya langsung, nanti bisa disampaikan. Sudah. Oh. Bapak Ibu, kita batasi sampai jam 10 nggih. Karena nanti kalau masih kuat, kalau sebelum jam 10 sudah enggak kuat. Nggih, bisa. Silakan. Halo? Suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Oh, iya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan saya bacakan tadi beberapa chat yang masuk untuk pertanyaan-pertanyaan sudah kita catat. Yang pertama, ya, untuk yang punya anak atau punya 2 anak, santri dan santriwati, apakah harus mengisi presensi 2 kali? Ini berkaitan dengan presensi di Zoom meeting ini. Monggo Ustaz. Oh iya. Jadi nanti yang punya anak 2 bisa mengisi 2 kali, gitu. Itu bisa untuk 2 kali. Itu Ustaz.
Oke. Kemudian yang nomor 2, bagaimana jika ingin infak dalam bentuk buku atau buku? Ya, nanti kita akan berikan judul bukunya Bapak Ibu. Jadi insya Allah judul bukunya apa kita akan share kepada yang mau infak. Jadi penjenengan yang mau infak itu menghubungi kepala sekolahnya dulu ya. Kalau Sanawi ya ke Ustadz Cahyo, kalau Aliyah ya ke Ustadz Najib. Jadi nanti kita tampung dulu, kemudian kita kasih judul bukunya. Untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan buku yang mau diinfakkan, sudah ditentukan judulnya ataukah bebas sesuai dengan yang wali santri miliki? Tadi sudah saya sampaikan, jadi judulnya nanti dari kita. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan usulan rapor. Kalau bisa ini rapotnya dalam bentuk buku saja, yang disimpan di pondok dalam bentuk buku, adapun yang diberikan pada wali santri setiap semesternya itu berupa kopiannya saja. Ya, itu sudah kita wacanakan ya. Tahun kemarin sudah kita musyawarahkan dan insya Allah kita akan buatkan bentuk buku ya. Insya Allah. Ya. Cukup ya. Barangkali ada yang langsung mau bertanya, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk pertanyaannya, untuk kan anak yang sanawi itu kan putra saya ada 2. Yeah. Itu misalnya penjumuannya kalau mau digabung jadi 1 itu waktunya konfirmasi sama wali kelas. Putra penjenengan kelas berapa, Bu? 1 sama 2? Kelas 1 dengan kelas 3. Ya, berarti kelas 1-nya nanti pagi, kemudian kelas 3-nya siang. Jadi nanti sendiri-sendiri, Bu. Kalau putra semua mungkin bisa digabung. Iya. Jadi, kalau putra semua, Ustadz. Oh, kalau putra semua bisa ditaruh pagi atau jenengan longgarnya siang. Monggo, bisa digabung. Tapi nanti waktunya tetap 2 jam. Iya, waktunya tetap. Waktunya tetap. Khairan, Ustaz. Amin, ya, baik. Monggo yang lain. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Fatur Rahman, Pak Wali Santri Java Fahmi Rahman. Oh, iya. Kelas 11. Iya. Ini mau nanya, jadi saya ini domisilinya kan jauh Pak, luar kota. Iya. Kebumen Pak, dari Kebumen. Oh, Masya Allah. Iya, ya Ustaz, ya. Ini biasanya kalau penjengkukan itu tidak sesuai jadwal, artinya tidak bisa hari Jumat, karena hari Jumat saya sendiri ini kerja Pak, mengajar. Jadi biasanya saya kalau jenguk itu hari Sabtu. Bagaimana kalau itu kan tadi itu kan jadwalnya untuk aliyah itu Jumat pekan kedua ya. Yeah. Kalau hari Sabtunya atau hari Ahad bisa apa enggak? Masalah biasanya supirnya juga, saya biasanya bawa supir itu karena nggak berani jarak jauh lah, kalau hanya dalam kota, supir dalam kota. Kalau luar kota nggak berani lah. Ini bisa apa enggak, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya sampaikan Bapak, jadi ketertiban yang kita sampaikan dimohon untuk tertib sesuai jadwal gitu. Ya, diusahakan untuk sesuai jadwal. Soalnya nanti kalau tidak sesuai jadwal biasanya membuat jenengan repot, membuat kita juga repot. Jadi usahakan sesuai jadwal. Begitu ya. Mudah-mudahan jenengan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Oh ya, amin, amin, amin. Insya Allah nanti bisa usahakan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ya, ada yang lain monggo. Masih ada Bapak Ibu? Afan saat ini yang ada satu lagi yang di chat berkaitan dengan masalah penjengukan, ini akan saya bacakan.
dengan tidak mengurangi rasa ingin bertemu dengan anak, namun masa pandemi ini masih sangat mengkhawatirkan jika semua dari berbagai daerah yang penyebaran COVID masih cukup tinggi. Di daerah Cilacap kemarin sempat ada kluster ponpes karena kurang ketatnya pondok. Baik Bapak Ibu, jazakallahu khairan katsira. Jazakumullah khairan katsira atas informasinya. Jadi nanti kita di pondok pesantren, memang sebelum kita putuskan ini kita musyawarah beberapa kali ya, menimbang madarat dan manfaatnya. Ketika kita melihat anak-anak itu sudah mulai kangennya sudah mulai kuat gitu, dan nah ini butuh kehadiran panjenengan, maka kita lihat juga kondisi pondok pesantren, kemudian kondisi di kampung kita, kemudian kita tanyakan kepada dokter dan beberapa asatidz kibar. Akhirnya kita putuskan dengan memperketat maksud saya protokol kesehatan. Jadi nanti yang dari jauh, kalau memang itu sakit ya enggak usah. Atau kalau yang dari jauh ini memang harus membawa double preventif ya. Maksud saya ketika dengan dari luar kota ya diusahakan pakainya double, nanti ganti ketika sebelum masuk di pondok pesantren, baik itu masker maupun pakaiannya, kemudian cuci tangan. Karena kata Pak Dokter itu transfernya ya lewat sentuhan gitu. Maka diusahakan untuk virus itu kalau kebetulan nempel itu dihilangkan dulu dengan dicuci tangan kita dengan sabun, atau pakaian kita dilepas dulu diganti dengan pakaian yang baru gitu. Maksudnya bukan baru beli tapi yang habis dibersihkan gitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau penjenengan masuk ke pondok pesantren pun para asatidz di sini akan membuat tata tertib agar penjenengan bisa memasuki pondok pesantren dengan qadar Allah ya. Mudah-mudahan kita usaha diridai Allah ya, sesuai kemampuan kita, yaitu nanti dicek suhu badan penjenengan, kemudian nanti disuruh cuci tangan, pakai masker. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya dari Dr. Insan. Saya domisili Jakarta, ada anak saya 2 di Sanawi dan 1 di Aliyah. Apakah boleh dijenguk di Jumat pertama? Karena kalau bolak-balik Ahad pertama dan kedua Jakarta Solo cukup merepotkan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Jazakallahu khairan katsira atas informasinya. Begini, kalau jarak jauh kemudian anak di Aliyah dan Sanawi boleh digabung. Dokter bisa hadir di Jumat pekan pertama, nanti yang Aliyah bisa digabungkan dengan yang di Sanawi. Atau kalau pengen hadir di pekan kedua, yang nanti Sanawi digabung ke Aliyah. Jamnya sesuai kelasnya ya. Misalnya kelas Aliyah itu jam berapa, kelas Aliyah kelas 3 itu Nadifah itu, berarti nanti yang Sanawi jenengan hadirnya di jam yang sore, habis asar sampai jam 5. Begitu Pak Dokter. Selanjutnya dari Wali Maryam. Usul Ustadz, bagaimana kalau pengiriman makanan bisa 2 kali dalam sebulan seperti yang dulu-dulu? Begini Ibu, kita mengurangi sentuhan dengan luar ya. Jadi karena masanya masih pandemi, jadi kita usahakan pengiriman barang jenengan itu ya ketika ini diberi kesempatan untuk menjenguk saja. Jadi putri penjenengan insya Allah sudah ada tambahan gizi setiap harinya, dan inilah alhamdulillah sekarang sehat-sehat ya, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah. Begitu Bapak Ibu yang sudah kita siapkan untuk gizinya setiap hari. Jadi pengiriman barang sekali ketika penjenengan menjenguk, karena situasinya baru seperti ini untuk mengurangi meminimalis pertemuan dengan
orang luar. Begitu. Wah, mungkin ada yang lain. Dokter. Saat ini dari yang pertama dari Pak Rahmadi ya. Ini berkaitan dengan jadwal kunjungan Komandan BR. Kemudian yang kedua dari Ibu Bilkis, Avansat, saya dari Jatim, biasanya kalau penjengukan itu kami rombongan. Nah ini kan beda-beda, ada yang kelas 1 Sanawi, kelas 3 Sanawi, dan 1 Aliyah. Kalau berangkat barengan, jenguknya boleh enggak? Tadi sudah saya sampaikan, jadi kalau dari jauh kita ada apa namanya terukshoh ya, keringanan. Jadi monggo. Yang penting dan menghubungi wali kelasnya, kemudian dengan protokol kesehatan yang sudah dengan siapkan dan kita siapkan. Karena memang kondisinya jauh, nggak apa-apa. Sesuai dengan jadwalnya, ya. Kalau misalnya pagi, yang jenengan disebutkan pagi. Nanti yang siang gabung ke pagi. Atau kalau jenengan mau yang siang, anaknya kebetulan ada yang siang, ya siang sekalian. Nanti yang pagi disebutkan siang. Yang penting jenengan hubungi dulu wali kelasnya. Begitu. Masih ada lagi, Bapak? Mungkin paket kuotanya sudah mau habis ya. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu. Sudah cukup kira-kira, nggak ada lagi? Ya, monggo Bapak Ibu semuanya, barangkali yang masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada nanti yang belum paham, terus tanya-tanya di belakang, nanti Mas kurang enak, bisa langsung ditanyakan di sini. Sambung ya. Kelihatan sambung. Tidak ada lagi. Ya, sudah pada ngantuk nih. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dan jenengan sampaikan juga, kita berdiskusi, ini diberi keberkahan oleh Allah SWT. Kita hanya berusaha semampu kita, niat kita baik, usaha kita juga baik. Mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita usahakan, gitu ya, apa yang kita cita-citakan. Dan saya mendoakan kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah SWT, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi rizki yang halal, dan selalu tetap dalam keadaan iman dan Islam, dan menerima ketetapan dari Allah SWT. Dan mohon doanya juga kami yang ada di sini diberi kesabaran Bapak Ibu, diberi kesabaran untuk mendidik putra putri penjenengan selama 24 jam. Jadi guru-guru itu mohon untuk didoakan agar kami yang ada di sini selalu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendidiknya mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon kerjasamanya, doa penjenengan selalu mohon untuk dilantunkan ya, dibacakan terus-menerus untuk kebaikan kita semua, terutama putra dan putri penjenengan, untuk selalu didoakan ya, untuk kebaikan kita semua. Itu Bapak Ibu, barangkali ada sesuatu yang tidak berkenan di hati penjenengan semua, saya selaku yang dituakan di pondok ini mohon untuk dimaafkan. Kalau benar dari Allah SWT, kalau salah dari pribadi saya sendiri, dan saya juga mewakili para asatidz, guru-guru, barangkali tidak berkenan dengan apa yang beliau sampaikan, juga mohon untuk diikhlaskan. Kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 136. Ada mungkin direkap ya. Secara umum sudah. Amin. Amin. Assalamualaikum.